Horas, Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya ingin menyapa kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, yang masih harus tetap beribadah di rumahnya masing-masing, untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada Minggu hari ini 14 Juni 2020. 14 Juni 2020, minggu pertama setelah Trinitatis, dengan topik minggu Pasiding Hamukuson, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan jauhilah ketamakan. Kita akan bersama-sama memahami apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Namun terlebih dahulu kita memohon hikmat daripada Tuhan menemani kita untuk memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, saya percaya kita telah memegang Alkitab ataupun Bibel kita masing-masing. Dalam firman Tuhan di minggu pertama setelah Trinitatis, kita akan membuka dan mempergumulkan bersama, yaitu Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mengikutinya di rumah Anda masing-masing. Judul firman Tuhannya adalah orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal pembahasan dalam firman Tuhan pada minggu hari ini, dalam Lukas 12 ini, dibuka dalam sebuah perselisihan atau masalah yang dipaparkan kepada Yesus, yaitu masalah warisan. Saya percaya bahwa kita pun pernah melihat dan terjadi dalam suku kita sendiri, bangsa Batak, yang kerap kali di antara yang bersaudara menjadi musuh bebuyutan oleh karena tidak pernah menemukan kata sepakat untuk hal warisan. Ada saudara yang kaya dan ingin menjadi semakin kaya dengan harta warisan. Ada orang yang saudara yang miskin dan ingin menjadi kaya dengan harta warisan. Akhirnya hal bersaudara menjadi sebuah hal yang rumit dan sulit untuk dijalani dengan penuh kedamaian, hanya karena hal warisan. Lalu ketika ini dipaparkan kepada Yesus, maka dia memberikan penjelasan bagaimanakah seharusnya seseorang mengelola dan merespon kekayaan yang sampai ke dalam tangannya, ke dalam hidupnya.
dengan memaparkan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Apa sebenarnya yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada orang yang bertanya kepadanya dan memintanya untuk mengingatkan saudaranya dalam hal warisan? Dan apa juga yang mau Tuhan ajarkan pada minggu hari ini tentang harta, kekayaan, harta, warisan? Bagaimana kita seharusnya merespon, mengelola harta, kekayaan, apapun yang sampai ke dalam hidup kita, agar kita tidak menjadi sama seperti orang kaya yang bodoh. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam firman Tuhan ini jelas terlihat bahwa ada orang kaya yang mempunyai hasil yang berlimpah-limpah. Lalu kemudian responnya itu menunjukkan bahwa dia telah salah memahami apa arti kekayaan dalam hidup seseorang. Ketika dia memiliki hasil yang berlimpah-limpah, dia memutuskan dalam hatinya akan melakukan, yaitu aku akan, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ayat ke-18, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku menjadi yang lebih besar, supaya di situ kutimbun semua, maka jiwaku bersuka cita, karena dengan harta yang tertimbun itu aku tidak akan pernah merasakan hidup yang susah. Dalam respon yang dikatakan dari orang kaya tadi, firman Allah mengatakan dalam ayat yang ke-20, hai engkau orang bodoh. Dan ini paralel atau sama maknanya dalam ayat ke-15 ketika dikatakan oleh Yesus, walaupun seseorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Karena orang kaya yang memutuskan untuk membangun lumbung yang lebih besar untuk dirinya sendiri, membuat Allah mengatakan bahwa dialah orang yang bodoh. Kenapa Tuhan mengatakan dia orang yang bodoh? Karena dia memahami kekayaannya itu, membuat dia memahami bahwa harta itu adalah miliknya sendiri. Dia membuat kekayaan itu, dia memahami, membuatnya menjadi hanya memikirkan dirinya sendiri. Sehingga dia membangun lumbung yang lebih besar ini menunjukkan bahwa dia menanggapi atau merespon harta yang sampai kepadanya, bahwa itu adalah miliknya dan hanya untuknya pribadi. Tidak dipikirkan oleh orang kaya itu bagaimana orang yang ada di sekitarnya. Apakah mereka tanahnya juga mempunyai hasil yang berlimpah, atau jangan-jangan tidak ada hasil sama sekali? Jangan-jangan lumbung mereka kosong dan mereka terancam makan? Tidak sama sekali terpikir untuk melihat apa yang ada di sekitarnya. Tapi dia hanya memikirkan diri sendiri bahwa dia akan membuat lumbung yang lebih besar. Padahal dalam firman Tuhan ini dikatakan seperti yang dikatakan ayat 15 tadi, walaupun dia hidupnya berlimpah-limpah, tetapi tidak tergantung daripada kekayaannya itu hidupnya. Karena apa? Hidup manusia itu terbatas. Ketika hidupnya berakhir, di ayat 20, untuk siapakah yang kau sediakan itu? Artinya ketika hidupnya berakhir, dia tidak bisa bawa secuil pun dari harta yang dia timbun itu kepada kematiannya. Dan orang yang ada di sekitarnya tidak sedikit pun mengingatnya, karena dia tidak pernah melakukan apapun untuk orang lain. Hidup yang begitu tragis adalah ketika kita pergi dari dunia ini dan memang tidak bisa bawa apapun, dan orang-orang yang ada di sekitar kita tidak mengingat sedikit pun hal baik yang bisa mereka ingat dalam hidup mereka, sehingga kita terlupakan dan sangat ingin dilupakan oleh orang lain. Inilah akhir kehidupan yang tragis. Itu dikatakan Tuhan, makanya hai engkau orang yang bodoh, perbuatanmu itu adalah perbuatan yang bodoh, karena kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, lalu bagaimana yang Tuhan mau agar dalam firman Tuhan ini Tuhan mengajarkan kita bagaimana agar kekayaan harta yang kita miliki benar-benar mengantarkan kita kepada sukacita yang sesungguhnya, agar kita menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh. Orang kaya yang bijaksana, mendengarnya kan kita senang, tapi kalau dikatakan orang kaya yang bodoh, kita tentu tidak suka. Oleh karena itu dalam firman Tuhan ini yang ingin Tuhan katakan adalah seperti yang di ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri kalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Ketika lumbungmu berlimpah ruah,
Yang Tuhan mau adalah ternyata dalam firman Tuhan ini, jangan pikirkan dirimu sendiri sehingga kau menghabiskan uang yang banyak untuk membuat lumbung yang lebih besar lagi untuk 7 keturunanmu aman, tidak. Tapi lihat sekitarmu, apa yang bisa kau lakukan untuk membantu orang di sekitarmu supaya lumbung mereka tidak kosong. Apa yang bisa kau lakukan dari apa yang kau punya yang berlimpah-limpah ini untuk orang lain yang ada di sekitarmu, agar lumbung mereka tidak kosong, agar mereka merasakan sukacita dengan kehadiranmu, dengan hartamu, mereka juga ikut bersukacita. Maka inilah orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah ketika dia juga memikirkan sukacita orang lain. Sukacitanya ada juga dalam sukacita orang yang ada di sekitarnya. Inilah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Dan ketika dalam firman Tuhan itu diajarkan kepada kita adalah bagaimana kita memakai lumbung. Apabila kita lumbungnya banyak, maka lihatlah orang yang ada di sekitarmu. Bagaimana kau memakai apa yang ada padamu supaya mereka mempunyai sesuatu hal dalam lumbung mereka, atau mempunyai sesuatu untuk mereka konsumsi dan tidak berkekurangan. Karena apa? Ketika hidup kita yang terbatas ini berakhir, kita tidak bisa bawa apapun harta yang kita timbun, yang kita perlebar, perluas dalam hidup kita, tidak ada sedikit pun yang kita bawa. Tentu kita lihat kan bagaimana kayanya Michael Jackson, tapi ya hanya sebatas peti yang mahal, tidak ada bisa dia bawa apapun ketika kematian sudah menjemput. Maka seperti itulah kita diajarkan dalam firman Tuhan, tidak ada yang bisa kita bawa karena hidup kita yang terbatas ini. Bagaimanapun kita bagusnya merancangnya, tidak ada yang bisa kita bawa. Seperti itu juga dalam Dels Taurus, paling hanya petinya yang mahal, tidak ada yang bisa dia bawa. Hidup manusia terbatas. Tapi apakah yang membuat seseorang itu bisa tetap kaya di hadapan Tuhan? Artinya tetap diingat oleh orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu bagi orang lain yang ada di sekitar kita, yang pernah kita jumpai, yang membutuhkan pertolongan kita, kita pakai apa yang kita mampu untuk menolong dia, maka kita akan tetap hidup dalam sejarah dan ingatan dari orang-orang yang pernah kita tolong. Itulah kekayaan sejati, itulah yang membawa sukacita yang sesungguhnya. Itulah orang-orang yang bijaksana dalam memakai kekayaan harta yang dia miliki. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, apabila kita di antara kita yang dalam firman Tuhan saat ini disinggung masalah warisan, kalau kita ada di antara kita yang ternyata juga bermasalah karena warisan, maka firman Tuhan ini ingin mengajarkan bagaimana prinsipnya itu adalah dalam membagi itu semua, pakailah prinsip engkau orang yang kaya di hadapan Tuhan. Pakailah prinsip bahwa di antara kalian yang bersaudara, jangan sampai ada yang kosong lumbungnya. Bahwa di antara semua yang bersaudara harus sama-sama bersukacita. Dan itulah prinsip persaudaraan yang seharusnya. Bukan yang satu kaya setinggi-tingginya, yang satu miskin semiskin-miskinnya, lalu yang kaya ini mau ambil juga. Atau ada yang sangat miskin semiskin-miskinnya, lalu dia ingin kaya sekaya-kayanya, dia mau sama dia semua. Ini juga salah. Prinsip adalah dalam membagi dalam warisan dalam firman Tuhan ini adalah bahwa harus benar-benar membagi dengan prinsip bahwa semua harus merasakan sukacita yang sama. Sehingga makna dari persaudaraan tidak menjadi luntur dan ternoda hanya karena masalah pembagian warisan yang tidak pernah menemukan kata sepakat, hanya karena diantara yang bersaudara ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak akan pernah ada kata sepakat. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, di tengah wabah yang kita hadapi saat ini pun, kita punya berkat masing-masing. Kita punya hasil yang berbeda-beda. Ada yang lumbungnya tetap berlimpah ruah, ada yang lumbungnya begitu-gitu saja, ada yang lumbungnya semakin tipis dan hampir kosong. Lalu dalam firman Tuhan ini, kita tahu kalau lumbung kan dalam zaman itu adalah tempat menyimpan makanan, kebutuhan pokok. Menunjukkan harta, kepemilikan, di situ semua yang bisa membuat hidup seseorang dipenuhi semua kebutuhan dan termasuk keinginannya. Maka dalam firman Tuhan ini adalah yang dikatakan ketika dalam wabah ini kita punya hasil tanah yang berbeda-beda. Maka yang harus kita lakukan bukan melihat dalam arti untuk menyuruh dialah si Allah, si Bela, si Cela, si Dela, dia ajalah dulu.
dialah dulu yang bantu, dialah dulu yang bantu. Bukan. Tapi lihatlah lumbung masing-masing. Kalau kau punya lumbung yang berlimpah ruah, di dalamnya ada kewajibanmu untuk menolong orang lain. Itu kewajiban. Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan memberikan kepadamu yang berlimpah ruah bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi agar kau bisa menjadi salurannya, membantu orang-orang yang ada di sekitarmu yang berkekurangan, yang berisi sedikit pun tidak ada lumbungnya. Karena kau diberikan lebih agar kau mampu memberikan kepada orang lain. Kau diberikan berkat agar kau menjadi berkat bagi orang lain. Maka jangan tunjuk sana sini, tapi lihat lumbungmu. Kalau kau sadar betul lumbungmu berlimpah ruah, apa yang bisa kau lakukan bagi orang lain yang kau tahu betul lumbungnya kosong melompong. Dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bagi kita semua, bagi orang-orang yang berlimpah lumbungnya, Tuhan katakan, kalau kau ingin menjadi orang yang bijaksana dan tidak kukatakan sebagai orang yang bodoh, berhentilah hanya memikirkan dirimu sendiri. Berhentilah membuat lumbungmu besar, semakin besar, karena ketika hidup berakhir, itu semua tidak ada artinya. Hidupmu pun menjadi tidak ada artinya bagi orang lain karena kau tidak pernah berbuat apapun. Tetapi ketika engkau diberikan hasil yang berlimpah ruah, dalam firman Tuhan ini katakan, jadilah orang kaya yang bijaksana dengan mulai memikirkan orang lain yang ada di sekitarmu. Apabila kehidupan bersaudara, mulai pikirkan saudaramu. Ada nggak yang nggak makan? Ada nggak yang makan aja susah? Ada nggak yang pekerjaannya ada yang di PHK? Lihat sekitarmu dan apa yang bisa kau lakukan untuknya. Itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang diberikan hasil yang berlimpah ruah. Itu tidak ada tawar-tawar. Firman Tuhan yang dikatakan itu kewajibanmu kalau kau tidak mau dikatakan orang bodoh. Maka bagi orang-orang yang masih berkekurangan, yang tanahnya tidak berlimpah-limpah atau yang lumbungnya kosong, dalam firman Tuhan ini Tuhan juga ingin memberikan semangat kepada orang-orang yang lumbungnya kosong, bahwa Tuhan akan selalu menitipkan berkat-Nya, akan selalu membuat orang-orang yang bijak dalam mengelola hartanya untuk menolong orang-orang yang lumbungnya masih kosong. Percayalah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tidak pernah ada orang yang menjadi miskin karena menolong orang lain. Lumbungmu tidak akan pernah kosong hanya karena kau memberi bagi orang yang kekurangan. Melainkan justru Tuhan melihat bahwa dengan perbuatan itu Dia melihat kita adalah orang yang bertanggung jawab akan kewajiban kita. Maka Dia justru akan membuat semakin berlimpah karena Dia melihat ternyata kita adalah orang yang bijaksana, yang bisa Dia percayakan hartanya. Tapi kalau Dia lihat kita hanya memikirkan diri sendiri dan menimbun harta untuk diri kita sendiri dan 7 keturunan kita lainnya, maka bukan tidak mungkin Tuhan akan mengambil itu semua karena Dia merasa kita terlalu bodoh untuk dipercayakan hartanya yang banyak itu. Dan Dia akan memberikannya kepada orang lain yang bijaksana dalam mengelolanya. Maka firman Tuhan ini tegas memberikan atau mengingatkan kepada orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah, ingatlah bahwa di dalam hartamu yang berlimpah itu ada kewajibanmu menolong orang lain. Bijaksanalah dalam mengelola harta, jangan menjadi tamak karena hartamu, karena itu tidak membuat hidupmu menjadi lebih berarti. Dan melalui firman Tuhan ini, Tuhan ingin memberikan semangat kepada orang-orang yang masih terus berusaha, yang ternyata lumbungnya tidak memiliki hasil. Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan ini, akan selalu ada orang kaya yang bijaksana, yang Dia titipkan hartanya untuk disalurkan kepada kita semua. Maka firman Tuhan ini mengingatkan dan menguatkan bagi kita semua yang menjalani hidup kita setiap harinya dalam dunia ini dan di tengah wabah saat ini. Kita hidup tidak tahu sampai kapan, yang pasti hidup kita ini terbatas. Tetapi yang penting adalah apa yang telah kita lakukan selama kita hidup. Itulah yang menentukan nilai hidup kita masing-masing. Kalau kita hidup lama tapi hanya menyusahkan orang lain, hanya memikirkan diri sendiri, hidupmu nol, tidak ada artinya bagi orang lain, tidak ada artinya juga bagi Tuhan. Tapi kalau kita menjalani hidup ini, melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan bagi orang lain, maka hidup kita semua
akan menjadi sangat berharga. Itulah dikatakan Tuhan, kaya di hadapan Allah. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, yang saat ini melihat firman Tuhan, mendengarkan bersama-sama, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang kosong lumbungnya, ada yang berlimpah ruah. Maka firman Tuhan ini kiranya mengingatkan kita semua dengan apa yang menjadi kewajiban kita masing-masing. Tetap berusaha bagi orang yang lumbungnya masih kosong. Percayalah akan Tuhan titipkan dengan banyak cara agar kita tidak pernah berkekurangan, agar kita tetap masih bisa makan. Dan bagi orang-orang yang berlimpah ruah lumbungnya, yang diberikan harta yang berlimpah, ingatlah Bapak Ibu, di dalam hartamu yang berlimpah itu terkandung kewajibanmu untuk membantu sesamamu yang berkekurangan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita yang mungkin secara sadar atau tidak sadar menjadi orang yang tamak, yang hanya memikirkan untuk diri kita sendiri, keakuan yang selalu membawa kita kepada perbuatan dosa dan hidup yang jauh daripada Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan ini kita semakin membuat nilai kita berarti dengan melakukan sesuatu bagi orang lain dari apa yang Tuhan titipkan dan percayakan kepada kita, agar Tuhan melimpah ruahkan lagi, agar Tuhan membuat sukacita di mata orang-orang yang berkekurangan dengan perantaran kita. Dan lumbung kita pun, percayalah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tidak akan pernah menjadi kosong ketika kita menolong orang lain. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk menjalani hidup kita di hari-hari yang akan datang. Saya percaya firman Tuhan ini membuat kita semakin memahami bagaimana mengelola dan merespon harta yang saat ini kita miliki, yang akan kita miliki, dan yang harus terus kita kelola untuk kehidupan yang akan datang. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan hikmat bagi kita semua untuk mengelola semua kekayaan yang Tuhan titipkan bagi kita. Jadilah bijak, jangan bodoh, dan jangan menjadi tamak. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan, yang membuat kami mampu melakukan aktivitas kami setiap harinya Tuhan, untuk mencukupkan semua apa yang menjadi kebutuhan hidup kami Bapa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami semua dengan bagaimana cara mengelola dan merespon kekayaan apapun Tuhan yang Kau titipkan bagi kami, agar kami boleh memakainya Tuhan untuk berbuat bagi orang lain. Apabila Engkau memberikan hasil yang berlimpah, Engkau mengatakan kepada kami bahwa kami harus berbuat sesuatu bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Karena itu artinya Tuhan, Engkau mempercayakan kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang berkekurangan yang ada di sekitar kami. Dan Engkau memberikan kekuatan bagi orang-orang yang masih berkekurangan, yang lumbungnya masih kosong Tuhan, agar tetap berusaha, tetap berada dalam semangat untuk mengupayakan kebutuhan sehari-hari. Karena Engkau akan selalu mengupayakan berbagai cara untuk membuat lumbung kami Tuhan tetap terisi dan tidak menjadi kosong. Bapa yang baik dan penuh kasih, berikan hikmat bagi kami untuk dapat mengelola semua yang Kau percayakan bagi kami. Kekayaan-Mu itu Tuhan Kau titipkan, agar kami bisa dengan bijaksana memakainya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan dalam ketamakan diri kami, dalam diri kami yang hanya memikirkan diri sendiri. Tapi biarlah dengan firman Tuhan ini Engkau mengetuk pintu hati kami untuk semakin berbuat sesuatu bagi orang-orang lain. Buat orang-orang yang masih Tuhan berselisih oleh karena masalah kekayaan, baik dalam kehidupan bersaudara maupun dalam kehidupan Tuhan sehari-hari oleh karena harta kekayaan yang ada di dunia ini. Biarlah Tuhan dengan firman Tuhan ini, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini, mereka boleh semakin memahami Tuhan bagaimana seharusnya merespon dan mengelola kekayaan yang Kau percayakan kepada kami. Kami percaya Tuhan Kau akan memampukan kami Tuhan untuk menjadi orang yang bijaksana. Jangan biarkan kami Tuhan dalam kebodohan kami. Kami ingin Tuhan tetap berhikmat dan bijaksana menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh para medis. Kami terus berdoa Tuhan, karena angka positif terus bertambah setiap harinya Tuhan. Bahkan mungkin kalau kami memperhatikan itu, kami seolah-olah kehilangan harapan bahwa wabah ini bisa berlalu. Namun Tuhan, dengan firman Tuhan ini, dengan
firman-Mu Tuhan yang menyapa kami pada minggu hari ini. Kami terus mengingat kepadamu Tuhan. Kami memohon Engkau berikan kekuatan kepada para medis, agar mereka mampu Tuhan, Engkau berikan daya tahan tubuh untuk menjalani perawatan dan membuat kesembuhan bagi seluruh pasien Tuhan. Biar juga Engkau Tuhan memberikan semangat kepada seluruh keluarga yang harus mereka tinggalkan. Berikan kesehatan juga Tuhan. Berikan juga semangat dan kekuatan dan kesehatan bagi semua pasien yang masih dirawat sampai pada saat ini. Agar Tuhan mereka semua boleh merasakan kesembuhan, sukacita kembali berkumpul dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk kami semua Tuhan yang ada di dunia ini, baik yang ada di zona merah, zona hijau Tuhan. Ada yang sudah mulai beribadah di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan. Ada yang belum bisa Tuhan karena masih berada dalam zona merah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu memberikan hikmat bagi kami untuk menjalani dengan mengikuti semua protokol kesehatan dan apa yang menjadi peraturan dari pemerintah dan pemimpin gereja. Agar Tuhan, dengan semua itu Tuhan, kami boleh menjaga kesehatan kami masing-masing Tuhan. Dan meskipun kami beribadah di rumah Tuhan sampai pada saat ini, kami percaya Tuhan, apabila hati kami sungguh-sungguh ingin mendengarkan firman-Mu, maka firman-Mu itu Tuhan yang memberikan kekuatan dan semangat bagi kami menjalani hari-hari kami yang akan datang, dan membuat kami tetap memiliki harapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat segala berkat-Mu. Berkati seluruh majelis jemaat dan jemaat HKBP Pardomuan Tuhan yang sampai pada saat ini masih terus beribadah di rumah. Engkau berkati, Engkau cukupkan, Engkau Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap apa yang kami lakukan. Cukupkanlah Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Biarlah kita semua boleh bersuka cita setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya akan semakin banyak orang kaya yang berhikmat, akan semakin banyak orang-orang yang bersuka cita karena semakin banyak orang kaya yang berhikmat. Sukacita kiranya memenuhi bumi setelah firman Tuhan ini hidup dalam hati kita masing-masing. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Horas.